Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekarang insyaallah masuk pada halaman yang ke-11, pada ayat yang tengah-tengah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab kecil ini halaman 11, pada baris yang kelima dari atas. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim ini sampai yang akhir, wa huwa arhamur rahimin, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai sifat menyayangi, mengasihi. Ya, rahmat itu adalah termasuk bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menetapkan sifat tersebut ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyamakan dengan sifat rahmatnya makhluk. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang ya. Rahman itu adalah katsirur rahmah ya, banyak sekali rahmatnya. Adapun Rahim itu adalah rahmat yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman ya. Sifat Rahman Allah, sifat Allah rahmah ya, kasih sayang Allah berikan baik itu kepada orang kafir ya, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Tapi ada khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman ya, yaitu sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmanya Allah ya, kepada orang-orang kafir ini berwujud kepada apa? Kasih sayang Allah ya, dalam memberikan rizki kepada mereka yang berkenaan dengan perkara-perkara dunia ya. Karena dimanapun orang kafir tadi ya, dia pun makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah mengasihi ya, merahmati setiap makhluknya. Dan rahmat yang Allah berikan kepada orang kafir ini terbatas ya. Beda dengan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan ketika di dunia, pun juga nanti Allah berikan berupa rahmat dan kasih sayang di akhirat ya. Sekali lagi, orang-orang kafir Allah beri rizki, yaitu berupa makanan ya, minuman, pakaian, tempat tinggal, nikah dan sebagainya. Lah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu cukup sampai di situ saja. Maka ikhwafillah ya, kalau kita memahami ini ya, jangan sampai menjadikan kita itu terlalaikan ya, atau terperdaya dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Ya, kemajuan mereka, teknologi mereka dan sebagainya ya. Ya boleh ya, istilahnya kita berusaha mempelajari tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tertipu ya, atau terperdaya, atau mungkin merasa lemah terhadap ya kemajuan mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan ya, dalam Al-Qur'an, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan melalaikan kalian ya, taqallub ya, kemajuan mereka orang-orang kafir fil bilad, pada satu negeri. Ya, kita akui mungkin kemajuan teknologi sekarang yang menguasai adalah mereka. Ya, tapi seorang muslim jangan merasa lemah, karena kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Jangan kalian merasa hina, jangan merasa sedih. Antumul a'laun, kalian adalah tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian ini orang yang beriman. Maka kita bangga dengan keimanan mereka. Wasbillah. Kenapa kita tidak perlu kagum terhadap mereka? Karena itu kenikmatan sementara di dunia. Ya, sekali lagi ya, kita tetapkan ini kasih sayang Allah kepada mereka. Tapi cukup sampai kepada dunia. Ya, setelah mereka meninggal dunia, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ya, bisa jadi Allah berikan nikmat sama dengan mereka. Ya, nikmat badan, nikmat pakaian, ya, kesempatan, waktu, bahkan mungkin kecerdasan juga.
Ya, tapi ketika dia seorang mukmin, maka dia dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bahkan ikhwafillah, dalam ayat lain pun juga Allah memberikan teguran kepada kita, ya, supaya kita tidak terperdaya dengan kemajuan-kemajuan yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah sebutkan di sana dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 79 dan ayat 80. Allah berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Perhatikan di sini, qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Orang yang orientasinya cuma dunia saja, ya, mereka lihat secara dohir saja. Apa yang mereka katakan? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duh, sekiranya saya juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun. Ya, mungkin juga sifat ini ada pada diri kita ya sekarang ini mungkin ya. Kok mereka rata-rata yang tidak beriman kepada Allah usahanya sukses. Ya, gimana tidak sukses? Wong mereka nabrak-nabrak gitu. Sedangkan kita Islam kan diatur ya. Akadnya bermasalah saja tidak sah transaksinya. Ya, mereka tidak paham seperti itu. Ya, ya wajar mereka dapatkan. Tapi apa? Itu tidak bermanfaat nanti dia di akhiratnya. Innahu ladzu hadzin azim. Orang yang orientasinya dunia pada waktu itu mereka mengatakan innahu ladzu hadzin azim. Sungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, ini pandangan dunia. Ya. Kemudian apa dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan di sini wa qala alladziina utul ilma. Nah, dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu, kefahaman. Nah, ini salah satu manfaat atau faedahnya ilmu. Ya, kita bisa memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ya, tidak mudah terperdaya, tidak mudah kagum pada hal-hal yang memang itu tidak perlu kita kagum pada hal tersebut. Berkata orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka engkau. Thawabullahi khairun. Pahala Allah lebih baik. Ya, kira-kira kalau ditanyakan kepada kita, pahala Allah atau kemajuan yang dicapai oleh mereka yang paling baik? Ya, pahala Allah gitu. Ya, kita orientasinya adalah akhirat ya. Bukan berarti sekali lagi wafillah gitu. Kita mengajak untuk meninggalkan dunia. Karena kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan ya bagian dari dunia. Kenapa? Itu bisa menjadikan kita atau membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khair ya. Celaka kalian ya, yang mengatakan tadi thawabullahi khairun. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik liman amana wa amila shaliha, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh ya. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak akan bisa mencapainya ya kecuali orang-orang yang sabar. Ya. Ya. Jadi iman dan amal soleh ini butuh kesabaran ya. Kadang kita sungguh-sungguh beriman ya, taat kepada Allah, dikatakan orang kok sok alim ya. Orang kok sok taat ya. Emangnya surganya punya kamu sendiri. Lah kapan kita ngatakan surga punya kita sendiri? Ya, wong kita beribadah juga kita tidak ngajak-ngajak mereka. Kita juga tidak ngomong-ngomong mereka ya. Tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok dituduh kita mengkapling surga sendiri. Dan ikhwafillah biasanya ciri orang yang suka mengkapling surga itu ketika di dunia mereka bebas berbuat apa saja. Ya, entah itu musik-musik, nyanyi-nyanyi, joget-joget dan sebagainya. Ya. Karena merasa apa? Wah, merasa saya sudah dapat tiket surga. Lah, itu apa kita dapatkan ya di mereka yang berusaha mengikuti manhaj yang lurus. Ya, justru mereka sebaliknya. Ya, karena mereka merasa banyak kekurangan, mereka mengikuti manhaj yang lurus. Dan itu tercermin dari perbuatan mereka. Hati-hati dalam masalah kemaksiatan ya, tidak bermudah-mudahan dalam masalah yang haram ya. Dalam syubhat saja berhati-hati, apalagi dalam masalah yang diharamkan ya. Kemudian ikhwafillah, ayat selanjutnya, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta, engkau meliputi, kulla syai'in, segala sesuatu, rahmatan, dengan rahmat, wa ilma, dan ilmu. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ilmu Allah sampai kepadanya, maka berarti rahmat Allah juga sampai kepadanya.
Ya, sering kita sampaikan ya, bila tidak ada sesuatu pun kecuali Allah mengetahui. Kehidupan dimanapun kecuali Allah mengetahui. Ilmu Allah sampai kepada sana. Dan ketika ilmu Allah sampai kepada sana, berarti rahmat Allah juga sampai kepada hal tersebut. Ya, makanya tidak ada satu makhluk di dunia ini atau di alam semesta ini kecuali dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang diketahui oleh Allah dimanapun itu pasti dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan fakullu ma balaghahu ilmullah, setiap yang ilmu Allah sampai kepadanya. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa ilmullah balighun likulli syai', dan ilmu Allah sampai kepada segala sesuatu. Faqad balaghathu rahmatuhu, dan rahmatnya pun juga sampai kepada tempat tersebut. Ya. Fakama ya'lamul kafir, sebagaimana Allah mengetahui orang-orang kafir, seluk-beluk mereka, kebutuhan mereka, bahkan Allah yang menciptakan mereka. Maka apa kata beliau? Yarhamul kafira aidha, maka Allah juga merahmati orang kafir. Ya, tadi contohnya apa? Rahmat Allah kepada orang kafir. Ya, Allah beri mereka apa yang mereka butuhkan hidup di dunia. Bahkan sebagai bentuk keadilan Allah, mereka terlalu ketika berusaha sekuat tenaga, bekerja sekeras mungkin, Allah berikan hasilnya. Dan ini termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya ya khufillah, qauluhu, firman Allah, wa kana, dan adalah Allah, bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, rahima, maha penyayang. Ya, sekali lagi ayat ini mengisbatkan kepada kita bahwasanya Allah punya sifat rahim, maha penyayang. Dan tadi kita sebutkan fiha khususiyatu rahmatihi bil mu'minin. Ya, pada ayat ini menunjukkan rahmat Allah yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan Allah Rahman di dunia dan Rahman pula di akhirat. Ya, di dunia pun juga kita diberikan sebagaimana orang-orang kita diberikan. Ya, diberi makan, kemudahan, jodoh dan sebagainya. Ya, di akhirat kita akan mendapatkan rahmat Allah juga sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa nas. Ya, yang paling puncaknya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan paling puncak lagi adalah kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan wajah, insyaallah kita akan membahas pada bab-bab yang akan datang. Ya, tapi insyaallah ini masih jauh. Ya, saya berharap bisa sabar ya. Ini sudah berapa kali pertemuan, cuman baru dapat beberapa lembar. Ya, seperti ilmu lah seperti inilah ketika kita mencari ilmu, sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian selanjutnya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at, meliputi, kulla syai'in, segala sesuatu. Wa qauluhu, dan firman Allah, kataba rabbukum, kataba, telah menetapkan, rabbukum, Rabb kalian, ala nafsihi, pada dirinya, ar-rahmah, sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ayat selanjutnya, wa huwal ghafurur rahim, wa huwa, dan dia Allah, al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, lagi maha penyayang. Ayat selanjutnya, fallahu, maka Allah, khairun, sebaik-baik, hafidhah, penjaga. Wa huwa, dan dia Allah, arhamu, maha penyayang, ar-rahim, dari yang maha yang orang, dari yang penyayang. Jadi maha penyayang dari yang penyayang. Berarti Allah maha segala-galanya. Perhatikan ya wafillah ayat ini. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung dan lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku.
Ya, dijelaskan oleh para ulama, wa amal ghadabu fahiya sifatun lahu subhanahu wa ta'ala. Adapun ghadab ya, atau murka itu termasuk bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kita jelaskan ya. Jadi ada sifat yang kita mutlakkan, yaitu rahmat kasih sayang Allah. Ada sifat yang muqayyad ya, yang tidak bisa kita mutlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu merupakan dari bagian sifat Allah Subhanahu wa taala. La yalhaqu atharuha bil ibad illa idza sadara minhum sababu istiqaqil ghadabi wal uqubah. Ghadab tadi atau murka tadi tidak akan menimpa seorang hamba kecuali ya, apabila ada sebab yang menjadikan hamba tadi berhak mendapatkan murka dan siksa. Ya, ini min kufrin wa isyanin ya, di antaranya adalah kekufuran dan kemaksiatan ya. Falidzalika rahmatuhu ta'ala fi hadzal wujud sabiqatun ala ghadabihi subhanahu wa ta'ala. Maka dari ini ya, kita bisa mengetahui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di alam ini itu mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kasih sayang itu mutlak. Ya, kepada orang kafir pun juga Allah berikan ya. Cuman ketika di sana ada sifat Allah murka, ini tidak Allah berikan kecuali dengan sebab yang menjadikan dia mendapatkan kemurkaan tadi ya. Kemudian ayat yang selanjutnya ya khufillah, radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu, Allah ridha, anhum terhadap mereka, wa radu dan mereka pun ridha, anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini mengandung penetapan sifat ridho ya, sifat ridho Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi ya, kita terapkan kaidahnya Imam Malik rahimahullah ya, ridho itu suatu hal yang maklum ya. Kita pahamkan ridho adalah suatu hal yang dipahami, sudah rela ridho ya, kita paham ya. Kemudian apa? Wa kaifiyatuha majhulah, dan bagaimana ridho tadi, itu tidak ada yang tahu. Ya, wal imanu biha wajib was-su'alu anha bid'ah. Menanyakan tentang bagaimana ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang bid'ah ya. Dan ridho Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amal perbuatan hambanya. Contohnya Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kalian. Dalam ayat lain, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai din, sebagai agama. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menunjukkan hal ini ya. Beliau bersabda, innallaha yardha lakum salasan. Allah ridho kepada kalian 3 perkara. Ya, perhatikan ya, ridho, udah paham ya, ridhonya Allah SWT. Dan Allah ridho ya, kepada 3 perkara. Wa yaskhatu lakum salasan, dan Allah pun murka kepada kalian terhadap 3 perkara. Yang pertama, yardha lakum, Allah ridho kepada kalian apa? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho kepada kalian ya, ketika kita beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, yang kedua, kita berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpecah belah. Nah, ini perkara yang kedua yang menjadikan Allah ridho. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan saling menasihati ya, kepada orang yang Allah berikan amanah untuk mengurusi urusan kaum muslimin ya. Jadi tauhid ya, kemudian apa? Tidak berpecah belah. Yang ketiga apa? Ya, saling menasihati. 3 hal yang menjadikan Allah ridho. Sekali lagi kita menetapkan Allah ridho, faham sudah ya. Kita tidak perlu berandai-andai bagaimana ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak perlu cari definisi ridho itu apa ya. Kalau kita mencari definisi ridho, ridho itu adalah pergerakan hati ya, berubah ya, kadang berubah kadang tidak, kecondongan hati. Nah, ini definisi siapa? Manusia. Berarti kita menilai Allah dari kacamata manusia. Apa bedanya kita dengan mujassim ya, orang yang menjismkan Allah, musyabbih, orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita fair, maka kita
mendefinisikan Allah sesuai dengan yang Allah inginkan, ya, bukan atas kacamata manusia. Ini nanti kita bahas insyaallah. Dan sekali lagi ya kalian kita katakan, ya, sifat ridho itu telah Allah tetapkan dalam kitab as-sunnah dan ijma' para salaf, ya. Dan sifat itu adalah sifat yang hakiki, ya, bukan sifat yang perlu takwil atau bukan sifat yang dikira-kira, ya. Tapi jelas itu ridho sudah, ya. Dan kita paham makna daripada kata ridho, ya. Maka hendaklah kita membiasakan, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena ridho termasuk bagian yang harus kita capai dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di antara doanya, ya, yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, meminta kepada Engkau ridhomu dan juga surga. Ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari murkamu dan juga dari api neraka. Ya, maka lazimkan doa ini ya fillah, ya. Nah, di sini ada kelompok yang menyimpang terhadap masalah ridho tadi, yang awal kita sentil tadi. Mereka mengatakan bahwasanya ridho itu adalah infi'alu nafsin, emosi, atau perasaan jiwa. Kata mereka, wa taghayyurun min halin ila halin, dan berubahnya perasaan tadi dari kondisi satu kepada kondisi yang lain. Nah, karena kesalahan di awal ini, ya, maka akhirnya mereka terjatuh kepada kesalahan yang kedua. Karena kesalahan awal ini mereka menilai Allah dalam kacamata manusia, akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesalahan yang kedua, yaitu apa? Mengingkari sifat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya apa? Mereka mengatakan kalau ridho definisinya seperti itu, emosi atau perasaan yang berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, maka apa kata mereka? Wadzalika la yaliqu billahi taala. Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak seperti makhluknya. Iya benar, ya. Tapi kalian telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Buktinya apa? Mendefinisikan Allah dengan cara makhluk. Ya. Satu contoh lagi ya wafillah. Definisi makhluk, ya, namanya meninggalkan satu tempat. Ya. Berarti apa? Tempat itu kosong. Ya. Saya duduk di sini, kemudian saya pindah ke sana. Berarti tempat yang saya duduki kosong. Itu logika makhluk kan? Nah, jangan itu dipakai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah turun berarti arsnya kosong, ya. Ya, terus siapa yang duduk di ars lah? Ini sudah mulai nakal nih pikiran. Ya, maka ketika sudah muncul seperti itu kita istighfar pada Allah. Ya, paham gitu? Loh, tidak mungkin kan? Nah, secara akal manusia, orang kalau sudah pindah berarti dia meninggalkan tempat tadi. Iya, itu akal manusia, ya. Tapi jangan kalian gunakan untuk menilai Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terikat dengan akal. Mereka katakan Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat, tapi mereka mengikat Allah dengan akal. Lebih itu bingung kan? Ya, ini bingungnya mereka. Nah, terus gimana? Kalian mengatakan Allah punya sifat qudrah. Allah mampu melakukan segala sesuatu, bahkan yang mustahil sekalipun. Ya, dalam pandangan manusia pindah itu tidak di tempat yang dia tinggalkan. Kalau pindah dan posisi dia masih di tempat itu berarti mustahil, dan tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa dipahami. Dan ini berlakukan kepada semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nilai sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan definisi manusia, apalagi definisi filsafat. Ya, benar kata Imam Malik, kalau maknanya sudah ketemu selesai, ridho kita sudah paham, selesai, berhenti sampai di situ. Ya, jangan kita terjemahkan atau kita definisikan menurut sosiolog ini atau menurut tokoh ini dan sebagainya. Akhirnya ruwet nanti. Ya, yang seharusnya mudah kita imani tapi akhirnya jadi ruwet. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi kelompok tadi tersesat kenapa? Karena menilai Allah dengan kacamata manusia. Nah, ini apa bedanya dengan musyabbih? Ya. Kemudian ayat-ayat selanjutnya yang akan kita baca ini, ikhwafillah, mengandung penetapan sifat Allah yaitu ghadab, murka. Kemudian intiqam, ya, membalas, ya, karena Allah akan membalas, ya, perlakuan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sukh atau sakhat, yaitu murka, al-mak, benci, dan al-kurhu, ya, membenci.
Jadi ada sifat murka, sifat Allah membalas, kemudian ada sifat benci. Nah, ini dalam pandangan manusia, dalam logika makhluk, sifat lemah atau sifat sempurna? Orang kok sidik-sidik marah. Sifat ya, bukan sifat sempurna, kan sifat jeleknya. Iya, ini dalam logika makhluk, ya. Tapi dalam logika Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ini satu sisi bisa menjadi sifatmu mulia. Ya, dulu pernah kita sampaikan nggih kafilah, kita ulangi lagi enggak masalah biar paham ya. Ya, ada seorang punya perusahaan yang maju ini. Karyawannya tertib dan sebagainya. Ya, ada yang satu yang datangnya saenake dhewe. Ya, kemudian pulangnya juga dului, ya. Jadi tidak pulang pas tepat waktunya. Kerjanya pun juga enggak beres. Ya, kira-kira kalau direkturnya enggak marah ini apa? Beres enggak direkturnya? Enggak beres kan? Ya. Kalau direkturnya marah berarti tanda ya, tanda kesempurnaan ya. Tanda apa? Dia profesional ya. Lah, perhatikan di sini. Marah Allah ya, pembalasan Allah ini berlaku kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak mutlak. Pokoknya Allah marah semua kepadanya, enggak ya. Beda dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang Allah meliputi semuanya. Ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan ya, musammayatu hadhil asma ya. Istilah-istilah ini ya, yang merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini idza fu'ilat biman la yastahiqqul uqubah. Apabila ditujukan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan hukuman. Apa kata beliau? Kanat dzulman lah. Ini termasuk kedzaliman. Ya. Tahu-tahu Allah marah ya, padahal orangnya taat beribadah. Lah ini zalim ini. Dan Allah katakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah telah tetapkan saya haramkan kezaliman pada diriku sendiri. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa amma idza fu'ilat biman fa'ala bimunajji alaihi uqubatan lahu bimithli fi'lihi kanat adlan. Apabila marah Allah Subhanahu wa taala atau pembalasan Allah Subhanahu wa taala tadi diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan atau orang yang melakukan jinayat kriminal ya, sebagai bentuk iqab atau hukuman baginya, maka apa kata beliau? Kanat adlan. Inilah keadilan ya. Bisa dipahami ya kafilah ya. Nah, jadi bukan kita mengikuti orang yang menyimpang ya. Kalau Anda menetapkan sifat marah Allah berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Anda menetapkan sifat marah pada Allah berarti Anda menganggap Allah itu tidak sempurna. Nah, ini kan logika sampean ya. Jangan dipakai. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, bahkan Nabi Nuh alaihi salam pun juga menetapkan sifat murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang dan potongannya beliau mengatakan ya, tatkala orang-orang datang kepada nabi-nabi yang ulul azmi ya, pertama kepada Nabi Nuh alaihi salam ya, kelak di hari kiamat ya, mereka minta tolong ya, untuk Allah memberikan syafaat kepada mereka lewat Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Inna rabbi qad ghadibal yauma ghadban. Ya, Rabbku hari ini telah marah dengan kemarahan yang besar. Ya. Faham marah ya? Faham sudah, tidak usah definisikan ya. Oh, Allah marah sudah. Ya, ghadban lam yadhab qablahu mithlahu, dan murka Allah Subhanahu wa taala, Allah ini marah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terjadi pada sebelum-sebelumnya. Nah, kesimpulannya apa? Nabi Nuh juga menetapkan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya ya fillah, firman Allah taala wa may yaqtul mu'minan. Ya, pada halaman 12. Barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya jahannam. Balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan, dia kekal fiha di dalamnya. Wa ghadiba, perhatikan di sini ya, ini makna ayat yang sesuai dengan judul. Dan Allah murka. Wa ghadiballahu, dan Allah murka alaihi padanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Ini ada satu faedah yang bisa kita ambil ya fillah. Jadi ketika seorang membunuh seorang muslim ya dengan sengaja, maka ada 5 hadiah yang akan dia dapat ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip.
Ya, 5 hukuman yang akan Allah berikan kepada orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ya. Yang pertama apa? Jahanam. Allah beri dia neraka jahanam. Ya. Jahanam itu salah satu nama daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara neraka ada yang dingin ya. Jadi tidak semuanya neraka itu panas, ada yang dingin. Enak no, berarti kita pilih yang dingin. Oh, jangan ya. Dinginnya itu ketika diceritakan dalam sebuah riwayat ya, ketika kita sudah masuk ke situ ya, kulit ini serasa mengeras dan langsung hancur ya, bahkan lebih mengerikan daripada api ya. Pertama, membunuh muslim dengan sengaja, dia akan mendapatkan jahanam. Yang kedua, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Nah, ini ada pembahasan yang rinci ya. Karena membunuh seorang muslim ya itu bukan termasuk kesyirikan. Ya, makanya Syekh bin Baz rahimahullah ketika dalam nas-nas ada perkataan atau ada ungkapan dia kekal di neraka. Ya, maka kekal ini ada 2 bentuk. Satu, kekal abadi yang dia tidak akan pernah sama sekali keluar. Yang kedua, kekal tapi tidak abadi. Maksudnya apa? Akan lama sekali. Entah sampai kapan, Allah yang paling tahu. Tapi dia tidak abadi di dalam neraka. Makanya ada beberapa hal ini, termasuk membunuh orang yang beriman, orang yang muslim, maka Allah katakan di sini kekal di dalam neraka. Maksudnya kekal abadi atau kekal yang tidak abadi? Tidak abadi. Kenapa? Karena membunuh seorang muslim dia termasuk dosa besar. Oh, dosa besar. Berarti tidak masuk syirik tak? Ya. Berarti masih ada kesempatan masuk surga. Iya, ya. Tapi jangan coba melakukan ya. Karena bahaya ya. Kemudian apa yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Ya, sudah Allah masukkan jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepada mereka. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat ya, ada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan azabnya. Tapi Allah kasih satu jawaban yang dia bikin nyesel selamanya. Ya, apa jawabannya? Ya, diamlah kamu ya. Mulai hari ini saya tidak akan pernah mengajak bicara kamu. Wah, kan menyakitkan ya. Ya, dia ingin diringankan aja ya Allah. Ya Allah sudah tidak mau ngomong dengan orang seperti itu. Kemudian apa? Wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Laknat itu adalah apa? At-tard wal ibad an rahmatillah ya. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan baginya azab yang sangat besar. Nggih, hati-hati nggih. Perkara darah itu perkara yang sangat berat di dalam Islam ya. Apalagi seorang muslim ya. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya satu orang muslim ya. Dalam hadis lain, lawijtama ahlus samawat, sekiranya penduduk langit itu berkumpul, wal ard, dan juga penduduk bumi berkumpul ya. Penduduk langit dan bumi berkumpul jadi satu, ala qatri rajulin muslim, untuk membunuh satu orang ya, muslim. Apa kata Nabi? La akabbahumullahu finnar, maka Allah akan telungkupkan mereka dalam neraka. Nah, ini kenaannya dengan hadis man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku ya, orang-orang yang beriman, maka akan umumkan peperangan kepada orang tersebut ya. Sekiranya semua manusia berkumpul untuk membunuh satu orang muslim ya, maka Allah akan telungkupkan orang-orang tadi ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain kata Nabi, wa man a'ana ala qatli muslim, siapa yang menolong ya, untuk membunuh seorang muslim, walau bisyatril kalimah, walaupun dengan setulis kalimat atau sebaris kalimat ya, satu ucapan atau tulisan saja. Apa kata Nabi? Ja'a yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat dia akan datang, maktubun baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya apa? Aisun min rahmatillah, orang yang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah, kita perhatikan perkataan para salaf nggih. Kadang perkataan para salaf itu remeh, tapi itu justru faedahnya sangat besar ya, termasuk apa? Menjaga ukhuwah terhadap sesama muslim ya, supaya kita tidak zalim kepada saudara kita ya, dan supaya kita juga tidak terperosok ke dalam dosa membunuh sesama muslim. Abdullah bin Muhammad ibnu Manazil rahimahullah, beliau mengatakan al-mu'minu yatlubu ma'adzira ikhwani. Perhatikan di sini, seorang mukmin itu dia senantiasa mencari udzur saudaranya.
Nah, ini seorang mukmin ya. Kalau ada saudara yang salah atau melakukan kesalahan atau terjerumus ke dalam kesalahan, dia senantiasa mencari udzur. Bedanya wal munafiqu, kata beliau, sedangkan orang munafik yatlubu atharati ikhwani. Dia mencari-cari kesalahan, ketergelinciran saudaranya. Ya, kalau ini kita jadikan standar ya, ketika saudara kita tergelincir antara dua tadi, mana yang kita lakukan? Apakah kita ikut asik mencari kesalahannya? Nah, berarti standarnya beliau kita termasuk orang munafiknya. Nah, kalau ini kita hilangkan ikhwafillah, ya, kita berhusnudzon kepada saudara kita, ya, maka ukhuwah itu akan bisa terwujud. Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, beliau mengatakan kana yuqal, pernah dikatakan ud'u akhaka bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Panggil saudaramu dengan nama yang paling dia cintai. Ini kan remeh gitu. Ya. Tapi kadang-kadang jadi masalah, ya. Kamu ganteng dipanggil nyuk, munyuk. Wah, itu kan tidak bagus, ya. Orangnya sudah bagus, udah ganteng dipanggil yang jelek-jelek, ya. Ya, kadang bercanda, bukan cuma bercanda. Ya, tapi kan bercanda ada waktunya, ya. Ada saatnya bercanda, ada saatnya tidak bercanda. Ya, maka kata beliau, panggil saudaramu dengan nama yang paling dia cintai. Kalau kita tidak tahu, tanya, kamu kalau suka tak panggil dengan panggilan apa? Oh, panggilan kunyah saja. Nah, baru kita panggil kepada orang tersebut. Ini hal remeh. Tapi kalau kita praktekkan, insya Allah, ya, faedahnya sangat besar. Kemudian Abdullah bin Zaid, beliau rahimahullah mengatakan, idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu. Apabila sampai kepada engkau kabar sesuatu, ya, tentang saudara kamu yang tidak kamu sukai, apa kata beliau? Faltamis lahul udrajah juhdak, maka berusahalah sekuat tenaga untuk mencari udzur saudara kalian, ya. Kira-kira di antara kita itu pernah tidak sampai kabar tentang saudara kita yang kabar itu buruk? Sering. Ya, pasti ya. Nah, terus kemudian kita follow up apa? Ya. Sindir. Ya, kita lanjutkan pembicaraan, ya. Wah, ini kayaknya kita tidak enak ngobrol di sini. Ayo kita ngobrol di warung. Tambah tidak karuan, ya, seperti itu. Nah, kata beliau, faltamis lahul udhra juhdak, ya. Carilah benar-benar, ya, udzur untuk sahabat kalian itu. Fa ilam tajid lahu udhran, sekiranya kamu tidak mendapatkan udzur, apa kata beliau? Faqul fi nafsik, katakan pada dirimu, la'alla li akhihi udhran la a'lamuhu. Bisa jadi mungkin, ya, dia punya udzur tapi tidak saya tahu. Lah, ini kan perkara remeh, wafillah, ya. Ya, kita harus suudzon kepada saudara kita. Ya, maka ada satu kaidah sebenarnya yang dipakai oleh para ulama, ya. Ketika para ulama tadi lurus, ya, lebih banyak ucapan yang dia sampaikan itu lurus, dan satu ketika dia mengatakan perkataan yang menyimpang, ya, maka kita hukumi dengan keumuman perkataannya. Nah, ini termasuk bentuk kita mencari udzur. Oh, bisa jadi beliau terpleset, ya. Oh, bisa jadi beliau ada syubhat, ya. Bukan langsung kita goreng, ya. Oh, ini syekh ini luar biasa ini, ya, melakukan kesalahan yang fatal dalam masalah manhaj. Oh, dari mana kita tahu? Ya, sedangkan kebanyakan tulisan beliau, ucapan-ucapan beliau mengarahkan kepada akidah dan manhaj yang lurus. Ya, maka ikhwafillah, adil kepada saudara semuslim. Ya, ini termasuk apa? Wala wal bara. Kemudian ayat selanjutnya, ikhwafillah, dzalika bi annahum, yang demikian itu bi annahum disebabkan mereka ittaba'u, mengikuti ma apa-apa askhatallaha, yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, wa karihu, dan mereka membenci ridwanahu, keridhaannya, membenci apa-apa yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisbatkan kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah menetapkan untuk dirinya yaitu sifat asuh, murka, kemudian ridho. Dan kita katakan, kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan, tanpa mempertanyakan dan tanpa mentakwilkan, ya. Ayat yang selanjutnya, falamma asafuna taqamna minhum, maka tatkala asafuna, mereka membuat kami murka, intaqamna minhum, intaqamna, kami hukum, kami balas, minhum, kepada mereka. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu intiqam. Allah membalas perbuatan buruk. Dari ayat ini, ikhwafillah, kita bisa mengambil faedah
hendaklah seorang muslim menjauhi perkara-perkara yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara-perkara yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah, yaitu yang pertama adalah al-kufru billah wa syirku bih. Ya, kekufuran kepada Allah dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya al-yaminul kadzibah. Ya, sumpah dusta ini juga bisa menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ta'addi hududillah. Ya, melampaui aturan-aturan Allah. Ya, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tarku awamirin Nabi, meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya beliau bersabda, "Ishtadda ghadabullahi." Murka Allah itu bertambah keras, ya, bertambah kuat ala qaumin, kepada satu kaum, dammu wajhan Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan wajah Rasulullah itu berdarah. Ini fisiknya, apalagi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisik Nabi dilukai, Allah Subhanahu wa taala murka. Apalagi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul." Barang siapa yang menyelisihi, ya, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas baginya petunjuk. Apa kata Allah? Wa yattabi ghairas sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia bebas dalam kesesatannya. Dan jika tidak bertobat, wa nuslihi jahannam, kelak kami akan tempatkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengomentari ayat ini, wa man salaka ghaira tariqis syariah, barang siapa yang menempuh selain jalan syariat, ya, jalannya Allah Subhanahu wa taala, allati jaa biha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul datang dengannya, apa kata beliau? Fasara fi syakkin, maka dia termasuk orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebatas kita tidak mengikuti jalan Rasulullah, kata Ibnu Katsir, kita termasuk orang yang yusyaqiqir Rasul, orang yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke tadi, wafillah, kalau fisik saja Allah murka, apalagi aturannya kita selisihi, ya. Kita selesaikan tinggal 2 ayat, ya. Ayat selanjutnya, walakin, dan akan tetapi, karihallah, Allah membenci, imbi'atsahum, keberangkatan mereka, keberangkatan orang-orang munafik, fasabbatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Ya, perhatikan di sini, karihallah, Allah membenci. Ya, berarti Allah menetapkan pada dirinya sifat benci. Ya. Kenapa Allah tidak menginginkan orang-orang munafik, ya, ikut berperang bersama Rasulullah? Karena amalan mereka tidak ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan benci Allah Subhanahu wa taala ini juga Allah tetapkan, ya, di dalam firman yang lain, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Tiap-tiap yang demikian itu adalah keburukannya, inda rabbika makruha, yang mana hal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dibenci. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga termasuk penetapan sifat benci Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, innallaha kariha lakum qila wa qala. Allah Subhanahu wa taala membenci bagi kalian qila wa qala, ya, memperbincangkan omongan orang lain, ya, atau katanya. Nah, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan pembahasan ini, kita tetapkan Allah mempunyai sifat benci, tapi sifatnya tidak mutlak. Ya, Allah benci karena satu sebab. Ya, kenapa? Syariatnya ditelantarkan, ya, aturannya tidak diindahkan. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, kabura maqatan, ya, kabura amat besar. Makotan, ya, makotan ini kebencian atau kemurkaan, ya, sama. Indallahi, di sisi Allah, antaqulu, kalian mengatakan, ma la taf'alun, sesuatu yang tidak kalian perbuat. Ya, di ayat yang terakhir ini, ya, wafillah,
ya Allah menetapkan pada dirinya sifat maktun, yaitu sifat benci. Ya. Dan dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya janganlah kita berbicara tentang sesuatu yang kita sendiri tidak melakukannya. Pun juga jangan kita berbicara terhadap sesuatu yang kita tidak mengetahui. Ya, contohlah para salaf nggih. Di antaranya Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wala yastahi man ya'lamu idza su'ila amma la ya'lamu an yaqula Allahu a'lam. Dan hendaklah jangan malu orang yang mengetahui atau orang yang berilmu apabila dia ditanya tentang sesuatu yang tidak mengetahui, dia mengatakan Allahu a'lam. Ya, jadi ini bukan keburukan ya. Kemudian Imam Malik rahimahullah beliau juga mengatakan min fiqhi al-alim, termasuk tanda fakihnya seorang yang berilmu. Apa kata beliau? An yaqula la a'lam, mengatakan aku tidak tahu. Ya, ketika ditanya satu permasalahan yang dia tidak paham, maka ya katakan aku tidak tahu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan la adri nisful ilmi. Ya, karena perkataan saya tidak tahu itu termasuk ya separuh ilmu. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau kita memaksakan diri kita untuk menjawab sesuatu yang kita tidak tahu, ya maka itu berarti kita telah menyampaikan ya sesuatu yang tidak ada landasannya. Ketika dia diam, ya maka kata beliau nisful ilmi. Ya, itu termasuk separuh ilmu. Nggih. Ikhwah fillah, di ayat yang terakhir ini sekali lagi nggih, kita tidak boleh mengatakan kecuali kita sudah mengamalkan. Ya, dan ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau yaitu Usulu Thalathah. Kewajiban setelah kita berilmu yaitu yang kedua apa? Mengamalkan. Baru setelah mengamalkan apa? Menyampaikan dan mendakwahkan. Ya, jangan langsung lompat ya. Ustaz, saya kan desainer poster gitu. Seperti saya itu ya. Ya, diusahakan kita mengamalkan. Ya, kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Ya. Kenapa? Bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyampaikan dan kita belum melakukan. Wallahu taala alam. Mungkin sedikit yang bisa sampaikan. Majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.